Code lagi. Oke, sampai mana tadi? Jadi lupa nih. Sampai mana ya tadi ya? Itu yang mana ya? Oh, ini ya. Saya ulangi lagi ya. Tadi kita akan menggabungkan. Kecepatan nggak pembahasan saya? Halo? Hadir, Pak. Oh, hadir. Kecepatannya pembahasan saya ini. Bisa ditangkap nggak pembahasan saya ini? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, tadi kan kita mau menggabungkan antara tadi apa ya? Short head ya. Short head beli nomor trans dengan short jumlah pembelian ya. Ini kita sudah pilih ya, primary key-nya adalah nomor trans, secondary key-nya adalah nomor trans ya. Ini primary field-nya kita ambil semua. Terus yang secondary field-nya kita ambil jumlah pembelian saja ya. Kita beri nama misalkan join apa yang namanya ya? Join jumlah pembelian head beli lah gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Sekarang harusnya sudah muncul. Nah, ini ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini sekarang sudah muncul nih ya jumlah pembelian dengan uang mukanya. Berarti kita tinggal kurangi saja agar diperoleh jumlah pembelian setelah uang muka kan gitu ya. Nah, berarti sekarang kan ini sudah ada nomor pemasok ya. Ada nomor trans kan. Berarti kita kurangi dulu nih, kita kurangi dulu ya. Add column. Kita beri nama di sininya adalah jumlah pembelian setelah uang muka. Setelah uang muka. Ininya adalah berarti jumlah pembelian dikurangi uang muka. Oke. Tinggal di-add saja ya. Nah, berarti di sini nanti muncul jumlah pembelian setelah uang mukanya. Nah, ini kan. Ini kurang ini kan hasilnya ya. Oh, ini enggak, ini habis ini pembeliannya. Oke, nah setelah ketemu jumlah pembelian setelah uang muka, berarti sekarang kita harus akumulasikan lagi, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan pemasok agar diperoleh jumlah hutangnya ya. Karena kan ini sudah ketemu jumlah pembelian bersih nih. Tapi kan ini pemasoknya bisa muncul berkali-kali. Kenapa bisa muncul berkali-kali? Karena tadi satu transaksi bisa terjadi banyak barang kan gitu ya. Sehingga misalkan dalam satu pemasok 3 barang ya nanti pemasoknya jadi ngedouble kan. Nah, berarti langkah selanjutnya adalah akumulasikan berdasarkan nomor pemasoknya ya. Nah, ini tinggal kita lakukan lagi data yang dipilih ya. Data, pilih summarize. Summarize on-nya adalah nomor pemasok. Accumulative field-nya adalah jumlah pembelian setelah uang muka gitu ya. Other field-nya apa nih? Other field-nya tanggalnya nggak usah lah. Transaksi juga nanti kan bisa ke ini ya, nggak usah. Berarti cukup 2 ini saja. Beri nama, misalkan di sini sum
tadi apa ya? Jumlah pembelian setelah uang muka, gitu ya. Oke. Nah, ini muncul ya. Nah, sekarang muncul nilainya kan. Ini kan nomor pemasok setelah uang mukanya ini kan. Nah, kan di sini dimintanya apakah ngecek ya, memastikan bahwa pembelian kredit, nah ini pembelian kreditnya udah ketemu nih, jumlah pembeliannya nih. Itu sesuai dengan nilai saldo hutang dengan asumsi kalau misalkan berbeda tentu ada apa ya namanya pencatatan hutangnya ada yang kurang baik kan gitu ya. Kalau misalkan sama ya berarti sudah nggak ada masalah gitu ya. Nah, berarti kita tinggal bandingkan kan, tinggal kurangi saja gitu saldo hutang yang tercatat di bagian hutang gitu ya atau di ya entahlah di database hutangnya gitu ya. Dikurangi dengan jumlah pembelian real yang kita peroleh dari data pembeliannya gitu kan. Nah, berarti di sini tinggal digabungkan lagi ya. Tadi kan sudah ada sort pemasok, nah ininya belum kan, ini kita tinggal sort saja ya. Data, sort, ini kita namanya apa tadi ya, sort jumlah pembelian setelah uang muka ya, ini sort aja ini namanya, sort J pembelian uang muka ya. Pilihnya ini belum berdasarkan nomor pemasok dong ya. Oke. Nah, langkah terakhir adalah tinggal kita gabungkan antara sort pemasok ini ya yang sudah punya saldo hutang dengan yang tadi ya jumlah pembelian. Ini tinggal ini kan sudah sort ya, sudah. Ini tinggal data, tinggal join. Joinnya adalah sort J pembelian uang muka ini ya. Nah, ini tinggal kita pilih aja. Nomor pemasok, secondary key-nya, primary key-nya juga nomor pemasok, primary field-nya harus semuanya ya, karena saldo hutangnya harus diambil kan. At all. Nah, baru ini tinggal ambil jumlah pembelian saja. Oke, ini tinggal beri nama join cek hutang misalkan ya. Nah, ini tinggal di close. Nah, berarti yang muncul kan ini kan yang match record saja kan tadi saya pilihnya ya. Nah, berarti yang muncul adalah yang punya hutang saja, karena yang tidak punya hutang dibuang karena kan tidak match record ya. Ini di sini kan ada yang tidak punya hutang ya. Ini dibuang ya karena saya pilihnya match record. Kalau sebaliknya misalkan yang cari yang tidak punya hutang ya pakai unmatched record gitu ya. Kecuali kalau saya pilihnya match record all primary, maka nanti semuanya muncul. Ya, berarti nanti akan datanya ada dua gitu ya, berdampingan gitu ya. Ininya ada yang 00, ini ada data yang uang mukanya ada gitu ya. Nah, karena saya pakai yang match record, maka yang tidak punya hutangnya saya dibuang ya. Nah, berarti sekarang saya sudah punya join cek hutang. Nah, langkah terakhir tinggal kita bandingkan nilainya sama enggak semuanya. Apa ada yang beda enggak gitu ya. Kalau misalnya semuanya sama berarti hitungannya benar gitu ya. Tinggal kita tambahkan, ini misalkan saya tambahkan namanya cek hutang ya. Ini tinggal gini aja kan ini sudah jelas clear ya, saldo hutang yang tercatat dikurangi jumlah real pembelian setelah uang muka. Oke. Nah, ternyata dari hasil perhitungan ini yang sama ada, yang bedanya ini. Nah, ini yang harus nanti dicek di subsidiary ledger-nya ya, di buku pembantu hutangnya ya, apa ada salah pencatatan. Terus nanti kalau sudah ketemu ini nilainya ini harus dikonfirmasi ke pemasoknya. Nah, kan ada dua kemungkinan ya, kesalahannya bisa saja dari salah pencatatan,
secara tidak sengaja karena misalkan kartu memo hutangnya misalkan salah input gitu ya, atau juga bisa disengaja kan. Kalau disengaja misalkan ya harus dicek barangnya ada nggak, atau kong kali kong dengan pemasoknya nggak, padahal barang nggak ada gitu ya, pemasok ngasih bonnya ada gitu ya, tapi barangnya nggak ada gitu ya. Nah itu nanti harus dicek lebih lanjut. Nah itu untuk jawaban nomor 4 ya. Silakan, ada pertanyaan dulu nggak? Lumayan panjang sih ininya ya, langkahnya ya. Sama nggak jawabannya? Beda, Pak. Beda ya? Pak. Nah, Beda, Pak. Hah? Gimana? Beda, Pak. Mungkin mengerjakannya beda, Pak. Beda ya. Oke, berarti salah di situnya ya. Nah, nanti ya kan udah dibahas, tahu ya. Jadi harus pakai ya namanya ya pemeriksaan kan harus pakai logika kita juga ya. Jadi nanti dilihat dulu ini datanya gimana, digabungkannya gimana. Karena kan kalau kitanya bicaranya misalnya datanya data terkomputerisasi, jarang banget lah kalau cuma datanya hanya satu tabel gitu ya. Karena asumsinya data yang kita periksa adalah data yang tersimpan dalam database gitu ya. Dan dalam database itu tentu mengenal yang namanya relasi antar table gitu ya. Karena kenapa di dalam ACL itu ada section ada pembahasan mengenai relation, tujuannya adalah untuk itu, karena kita sebagai anggaplah auditor yang mengaudit data elektronik ya harus paham juga gitu ya konsep relasi antar table itu seperti apa, sehingga bisa tahu nanti memanipulasinya gimana gitu ya, digabung-gabungkannya gimana, pengecekannya bisa dilakukan apa gitu ya. Nanti bisa macam-macam, misalkan untuk payroll kita misalkan ujinya adalah misalkan uang kas keluar dibandingkan dengan pengajian yang keluar misalkan. Bisa saja nanti payroll-nya per karyawan uang kasnya kan misalkan satu gelondongan aja misalkan di kas kecil misalkan ya, tapi nanti kan harus dilihat dulu chart of account-nya nanti betul nggak itu adalah hutang gaji atau beban gaji. Nah itu juga seperti itu. Kurang lebih seperti itulah langkah-langkahnya ya. Nah, jadi nanti coba dipelajari lagi karena pasti ini ada yang seperti ini gitu ya, dalam satu soal beberapa step gitu ya. Nah, nanti harus Anda pakai logika lah gitu. Ada pertanyaan dulu, silakan. Saya beri kesempatan dulu. Pembahasannya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, alhamdulillah ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Yang nomor 5, lakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa tidak ada pembelian yang sama. Nah, pembelian itu kita harus ngelihat dari nomor faktur. Nah, cuman harus dilihat dulu nih. Nomor faktur itu ada di 2 tabel kan, ada di head beli, ada di detail beli. Kita meriksanya kira-kira di tabel mana? Yo, Retno, silakan. Mau jawab ya tadi? Di mana? Di head beli apa di detail beli? Detail, Pak. Di detail. Oke. Betul nggak di detail? Kita cek ya. Ini adalah tidak ada data pembelian yang sama. Ingat, ini pasti ada yang sama nih. Kalau kita cek saja ya, ini pasti sama semua nih. Pasti ada yang sama semua. Bisa jadi ada semua. Kenapa seperti itu? Kita cek saja lah ya, nggak apa-apa. Dat nilai ini duplicate. Namanya misalkan duplicate pembelian ya, misalkan pembelian 1 lah ya. Tuh, oke. Lihat ya, 160 gaps or duplicate detected. Berarti kesimpulannya apa? Duplicate semua kalau begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ngambil dari
dari detail beli itu salah. Kenapa salah? Kan detail beli ini tadi konsepnya di database ya ada hubungan one to many. Ini saya gambarin ke sini biar gampang. Ininya nggak kesimpan ya. Saya ini lagi lah. Apa? Detail beli. Mana tadi? Ini ya. Pemasok. Pemasok. Oke. Kode barang ke kode barang. Ya, betul ya. Nomor transaksi ke ininya kok detail sih. Ini kok detail. Nggak bisa di-remove lagi. Aduh, nggak bisa di-remove. Sudah ada hubungannya nih. Delete dulu. Nggak mau di-remove ya. Saya ulang lagi aja. Relation. Salah buka ya. Detail head beli. Nah, ini harusnya. Data relation. Nah, langsung ada hubungannya ya. Kalau benar ininya. Nah, kita perhatikannya ke sini ya. Nah, tadi kan saya bilang untuk mengecek apakah ada transaksi yang sama atau tidak. Kalau diambil dari detail beli, ini salah. Kenapa salah? Karena lihat hubungannya nanti gini. Ini kan mereferensi ya. Maka asumsinya satu transaksi itu kan bisa banyak barang. Berarti nomor transaksi yang ada di head beli itu akan banyak transaksi di detail beli. Karena asumsinya nanti dalam nomor transaksi yang sama, barangnya banyak. Tidak hanya satu. Karena kan nggak mungkin sekarang pemasok melarang, misalnya belinya cuma satu, boleh satu barang aja, ya nggak mungkin gitu. Pemasok mah senang-senang aja, makin barang banyaknya dijual kan gitu ya. Asumsinya kan gitu. Berarti nggak mungkin kalau kita ngambil dari sini, karena dalam satu transaksi barangnya bisa banyak. Tapi dalam satu transaksi pasti satu pemasok kan logikanya gitu. Jadi satu faktur itu pasti satu pemasok. Ketika beda pemasok ya harusnya dipisahin fakturnya kan. Nah, berarti yang bisa kita cek untuk menentukan transaksi itu ada yang duplikat atau tidak adalah di head beli ya, bukan di detail beli. Kalau di detail beli maka isinya pasti duplikat semua. Gitu ya. Karena kemungkinannya tadi ya satu transaksi bisa banyak barang, mungkin ada yang satu transaksi satu barang sehingga tidak muncul duplikat ya, tapi itu kemungkinannya kecil karena kan logikanya pemasoknya pengennya dijualnya barangnya sebanyak-banyaknya gitu kan. Maka kita ngeceknya harus ke sini. Nah, itu pun berlaku untuk soal nomor 6 ya, tidak ada pembelian yang tidak disajikan. Itu pun sama karena asumsinya kalau datanya tidak masuk di sini, maka barang pun nggak ada yang kebeli gitu ya, pemasoknya juga nggak ada. Karena semuanya awalnya dari sini gitu. Kita bisa lihatnya relasinya kan gini ya. Tuh, ini ke sini kan nggak ada relasi. Berarti kalau ini nggak ada logiknya data di detail ini dan di master barang ini udah nggak ada saja gitu. Logikanya gitu. Ya, logika relasi antar tabelnya gitu. Nah, berarti untuk pemeriksaan nomor 5 dan nomor 6 kita bukanya adalah yang sort head beli atau sort head beli tadi di sort berdasarkan kode barang ya. Berarti head belinya saja lah, head beli. Nah, ini tinggal kita pilih data, analyze, duplicate, sequence on-chain berdasarkan apa? Berdasarkan nomor transaksi gitu ya. Nah, list field-nya ingin ditampilkan apa? Nah, kalau misalnya ada yang duplikat ya tinggal dicek masuknya berapa, tanggalnya tanggal berapa, apakah ada uang muka atau tidak gitu ya. Nah, tinggal beri nama di sini nomor 5 lah gitu ya, nomor 5 gitu ya gampang. Nah, ternyata ada nih 2 ya. Ternyata ada data yang 2 nih, ada yang data yang ganda ya. Kita nomor 5 mana nih masuknya nomor 5. Kok nggak kesimpan?
Kita tadi di save di file apa di command log ya? Oh, di command log aja ini mah ya. Salah dong. Kita ulangi lagi ya. Data, analyze, duplicate, nomor trans, list field-nya, nomor pemasok, tanggal, uang kah. Outputnya jangan ke udah ke file tapi nggak muncul ya. Nomor 5. Saya ganti deh. Cek nomor 5. Ininya udah outputnya sudah betul ya. Ini nggak mungkin ini. Oke, harusnya. Cek nomor 5, harusnya udah muncul. Kenapa nggak muncul di sini? Coba saya cek dulu. Ini error gitu itunya. ACL-nya ya. Harusnya sudah ada ini. Nomor, ininya udah ada filenya ya. Tapi nggak muncul di sininya. Mana ini nggak muncul? Bisa di-open nggak? Saya coba di-open. Nggak bisa. Ya. Ini kayaknya ada error dengan ininya ya, dengan ACL-nya ya. Harusnya muncul di sini nomor 5-nya ya. Ini tapi nggak muncul. Tapi intinya ada gaps ini ya. Ada duplicate ini. Detected ada 2 duplicate atau gaps ya di sini. Nah, sekarang tinggal kita coba cek yang gaps-nya ya. Caranya juga sama. Tinggal pilih analyze, pilih gaps, sequence on-nya adalah nomor trans, list field-nya semuanya saja ya, output-nya ke screen aja nggak apa-apa lah. Oke. Nah, ini ya. Berarti ada gaps dari 7.009 ke 11.000, 11.007 ke 11.009, 11.013 sampai 15, ini dan ini. Nah, gitu. Ya, sama nggak untuk yang nomor 5 dan nomor 6? Silakan dikomentari. Sama? Apa ada yang beda? Silakan. Beda Pak kalau nggak salah. Bedanya di mana? Di langkah yang mana ya kira-kira bedanya? Muncul nggak seperti ini, gaps, detected, duplicate, detected, gitu. Muncul Pak. Cuman cara sebelumnya yang beda, yang mana ya? Yang mana tuh yang bedanya? Yang sebelumnya Pak, nomor sebelumnya. Nomor sebelumnya. Yang nomor sebelumnya yang nomor 4. Ini yang panjang dong yang tadi. Nah, hasilnya sama nggak hasilnya? Atau lupa lagi ya jawabannya? Saya belum cek semua soalnya ya. Nah, ini pembahasannya paham nggak ini tadi yang saya jelasin? Langkah-langkahnya. Jelas nggak? Kecepatan atau tidak? Jelas Pak. Jelas ya? Ya nanti bisa kalau misalkan ini bisa diulang lagi karena kan kita sudah rekamnya. Saya lanjutin dulu ya. Saya lanjutin dulu. Nah, berikutnya adalah diminta untuk membuat batch yang memiliki fungsi sebagai berikut. Mengetahui total pembelian, jumlah dari kuantiti kali harga beli, ya.
mengelompokkan nama barang, mana saja yang banyak dilakukan pembelian dan tidak. Ini berarti classify ya. Menghitung rata-rata tentang pembelian, jumlah kuantitas kali harga beli, menampilkan grafik pembelian selama bulan Juli 2011. Oke. Ini berarti kita cek dulu data yang muncul untuk itu semua di mana ya. Nah, berarti kita tadi cek yang ada pembeliannya. Itu yang ada perhitungan pembeliannya. Berarti pembelian uang muka ini ya. Nah, ini ada jumlah pembeliannya. Ya. Ini barang ada tanggalnya enggak? Enggak ada tanggalnya ya. Yang ada tanggalnya berarti kita cek lagi jumlah ini sudah di total. Jumlah pembeliannya, udah ini setelah uang muka ini berarti. Oh, tanggalnya nggak ada ini. Nggak bisa dipakai. Ini sudah diakumulasikan. Ini kayaknya. Nah, ini ya berarti ya. Ini ada uang muka, ada jumlah pembelian, ada tanggalnya, ini 2000 berapa ini? 2000 berapa? 2011 ya, Juni. Oh, ini memang Juli aja ya. Oh iya betul, ini Juli saja. Berarti tinggal kita ini aja. Ya udah, tinggal karena total pembelian sudah dihitung, tinggal kita bikin batch-nya aja kan. Ya, ininya sudah diaktifkan, ini tinggal batch new. Yang pertama adalah mengenai total pembelian. Ini berarti total pembelian kan ini udah ada jumlah pembelian. Kita tinggal pilih analyze, pilih total, jumlah pembelian. Nah, gitu ya. Oke. Dan terus yang kedua, mengelompokkan nama barang mana saja yang banyak dilakukan pembelian dan tidak. Berarti kan mengklasifikasikan ya. Tinggal pilih analyze, classify. Classify-nya berdasarkan kalau ini nomor barang ya. Sorry, ini barang apa-apa. Nama barang mana saja. Oh, nggak bisa nggak bisa yang ini berarti ya. Ini yang harus ada muncul barangnya juga nih. Karena kan harus satu file ya. Berarti nggak bisa pakai yang ini. Ini di cancel dulu. Discard dulu. Yang ada jumlah pembelian dan barangnya juga. Gitu. Yang mana tadi ya? Join detail beli. Gitu. Iya. Nomor tangga ada, kode barang ada. Nama barangnya nggak ada ya. Yang nama barangnya ada mana ya? Join detail beli. Ini pemasok nomor trans. Kalau kita bikin dulu aja ya. Beli. Ini nomor trans ada. Ini sama ya. Ini sudah diakumulasikan. Ini juga sudah. Ini pemasok dengan uang muka ya. Oke. Di sini dimintanya ada jumlah pembelian, ada nama barangnya, ada rata-ratanya, ada kuantiti pembeliannya ya. Berarti yang detail kan ada barangnya sih ini ya. Yang detail ini ada barangnya, tapi nggak ada nama barangnya. Ada ya, ada nama barangnya ya. Oh, ada. Cuman tanggalnya nggak ada. Kok ini nggak ada tanggalnya ya?
Berarti ini harus digabung dulu ya, join detail beli digabung dulu dengan header beli. Nah, kita gabung saja dulu lah ya. Ini for join detail beli dengan join ini kita sort aja. Ini sortnya adalah nomor trans ya. Data jangan dipilih. Data sort on-nya adalah nomor trans. Beri namanya sort join header beli ya. Oke. Terus join detail beli data sort on nomor trans ini join detail beli. Oke. Sort join detail beli. Ini ya. Nah, ini sudah ya. Head beli. Ini detail beli. Yang mana sih tadi? Jadi bingung ini saya. Sort join ini kan join detail beli. Beri namanya apa tadi? Join. Oh ini dulu. Oh ini gagal ini harus di close dulu. Oke. Ini kan sudah muncul ya, sort join header belinya sudah, yang detailnya belum muncul. Data sort on nomor trans to sort join detail beli. Oke. Nah, ini tinggal kita buka. Terus data join sort join detail beli. Ini head beli kan? Nah, ini header beli join sort join detail beli. Ini berarti nomor trans, ini juga sama nomor trans. Nah, kita ambil aja ya. Ini kita ambil semuanya saja lah ya. Nah, baru yang ininya ambilnya kode barang, nama barang, nomor transaksinya kan ada di sana ya. Quantity, jumlah pembelian. Oke. Ini yang match saja ya. Ini berarti join sort header detail ya. Oke. Muncul ya. Nah, baru kita lakukan ini karena ini sekarang datanya ada semua ya, jumlah belinya sudah ada kan. Jumlah beli kan sudah ada. Terus nama barangnya sudah ada ya. Nama barangnya sudah ada, nanti diklasifikasikan. Terus rata-rata total jumlah beli ada, dan yang terakhir kuantiti barang ya, kuantiti pembelian kan ini kan. Ya. Nah, baru kalau sudah seperti itu, kita tinggal bikin batch-nya new. Ini kan sudah aktif ya. Nah, ini sort join header detail. Yang pertama adalah total pembelian. Oke, berarti analyze total jumlah pembelian. Oke, sudah. Yang kedua, kelompokkan nama barang yang dengan pembelian atau tidak. Oke, analyze, classify, berdasarkan nama barang, ininya quantity. Ya, nanti kan ketahuan mana yang lebih banyak, mana yang enggak. Oke.
Terus yang keempat, rata-rata dari jumlah pembelian. Analyze, statistik, jumlah pembelian. Terus yang terakhir, grafik, kuantiti pembeliannya. Berarti data, analyze, histogram ya. Nah ini histogram berdasarkan kuantiti pembelian. Nah ini ya, oke. Sudah ya, ini tinggal kita close. Oh ya, namain dulu ya, ini soal nomor berapa? 7 ya. Oke, tinggal kita jalankan. Oke, nah ini udah muncul ya. Oh ya, ini yang gambar itu harus di profil dulu ya. Sorry, ini harus di profil dulu, baru di histogram kan, gitu ya. Berarti ini kita edit lagi. Berarti sebelum ke sini, ini saya close dulu, saya set dulu ya. Kita buka dulu join header detailnya. Terus kita edit batch-nya. Edit. Nah, di sini harus di profil dulu nih. Yang di profil data, analyze, profil, quantity. Ya, oke. Sekarang kita cobain ya. Muncul ya. Tuh, ini hasilnya. Oke, itu untuk jawaban nomor berapa tadi? 7? Sama? Muncul semua? Beda, Pak. Beda lagi. Dipelajari lagi ya nanti ya. Iya, Pak. Oke, satu lagi ya, terakhir. Buatlah batch yang memiliki fungsi sebagai berikut. Pengungkapan pemasoknya secara masuk ke perusahaan, misal pemasok mana yang dibayar menggunakan uang muka atau tidak. Ya, nah ini tinggal pakai count saja kan. Sebentar. Ini berarti mengelompokkan kan berarti class supply juga ya, mengelompokkan class supply. Oh, uang muka, tapi uang muka atau tidak. Oke, kita tinggal pilih datanya yang ini tadi sudah ditekan sudah cukup lengkap ya. Ada pemasok, ada ini aja dari sini. Mana pemasoknya? Ada nggak di sini? Alamat. Ini kan, ini nama pemasoknya ya. Ini berarti bisa diakumulasi, nanti dikelompokkan berdasarkan dari jumlah apa nih yang paling ini ya.